Coach Rahmat Darmawan yang datang langsung meminta saya untuk gabung ke Persikota. Saya masih ingat tuh gubernur pada saya itu kan Bang Yos. Kalau kita nggak juara sekarang kapan lagi? Di tol itu saya ditelepon, kamu mau nggak ke Persib? Waduh, Persib. Ini ada Bruno striker, dia 3 tahun 2 tahun ya di PSI itu top skor terus, top. Bermasalah saya, Arhan dulu tuh nggak pernah dikasih kesempatan. Tapi karena saya percaya, saya bilang buat mereka, kalian gagal saya tanggung jawab. Karena pada saat itu membangun Malut ini nggak ada satupun yang mau di tim ini, nggak ada. Bahkan pemain ternate pun juga mereka nggak ada yang mau. Coach Imran, ini menjadi pertanyaan hampir semua netizen. Nilai kontraknya benar 8 miliar. Liputan 6 Sport kedatangan legenda timnas Indonesia asal Maluku. Ada Coach Imran yang juga musim depan akan menukangi Maluku United berpentas di Liga 1 musim depan. Coach Imran, terima kasih banyak sudah main di Liputan 6 Sport. Terima kasih. Jarang-jarang ngelihat Coach Imran ada di media-media sekarang. Coach Imran lagi tesnya di Jakarta ya? Iya, kita lagi masuk ke pre-session ya. Dan kita semua aktivitas di Jakarta. Nanti mungkin next week kita bergeser ke Yogyakarta. Ke Yogyakarta. Ya. Makasih banyak sudah menyempatkan waktu. Sebelum bahas-bahas soal Maluku United, saya mau mulai dulu dari karirnya Coach Imran. Ceritain dong Coach, gimana sih pertama kali bisa mengenal sepak bola? Oke, terima kasih. Kalau kita bicara sepak bola, terutama di kampung saya ya, Tulehu, mungkin kalau kita lihat di internet atau kita lihat di YouTube, banyak sekali pemain bola berasal dari Tulehu. Tulehu itu desa kecil yang 25 km dari Kota Ambon. Jadi di sana itu sepak bola udah menjadi agama kedua bagi kita di sana. Jadi ketika orang tua anaknya lahir itu, dia berharap itu laki-laki. Karena ketika laki-laki maka dia akan jadi pemain bola. Jadi saya besar itu di lingkungan sepak bola. Di sana itu kebanyakan nelayan dan petani. Jadi dengan sepak bola kita bisa mengangkatlah harkat dan martabat keluarga. Jadi saya besar di lingkungan sepak bola, bermain juga di klub lokal, dan saya sampai ke Jakarta pun juga terlepas dari saya pada saat itu memperkuat Maluku di Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Oh, dari PON awalnya? Dari Popnas. Oh, Popnas. Pelajar. Oh, pelajar ya. Pelajar. Kita berangkat ke Jakarta ikut turnamen. Zaman dulu tuh turnamen itu yang menjadi acuan bagi pemandu bakat baik Ragunan maupun PSSI itu ada 2. Yang pertama Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Nasional, dan Suratin. Oh, Piala Suratin. Suratin zaman dulu tuh kan. Nah, saya kebetulan pada saat itu masuk dalam analisa atau pemandu bakat dari Ragunan. Nah, dari situlah saya ke Ragunan. Kita ada 3 pemain lah Ragunan. Nah, dari situlah saya sekolah sambil latihan ya pada saat itu. Nah, akhirnya klub pertama profesional saya PSB Bogor. Nah, dari PSB Bogor saya masuk PSB Bogor, saya masih sekolah Ragunan. Jadi umur berapa itu Coach? Itu saya kelas 3 SMP. 3 SMP? Kelas 3 SMP. Jadi 3 SMP itu kurang lebih umur 15, 14, iya. 14, 15 Sebenarnya tahun. kalau dari awal orang tua tuh nggak setuju saya jadi pemain bola. Loh, Kakak saya udah jadi pemain bola. Nah, saya kan paling bontot. Saya disuruh harus jadi ustadz lah, jadi guru agama. Oh, jadi guru agama. Iya, jadi mulai dari madrasah, sanawiyah, saya udah di sekolahin di situ. Nah, cuma pada saat itu saya ikut Maluku turnamen Popnas itu sehingga saya kepilih. Mau nggak mau ya ini kesempatan buat saya gitu kan. Ya diskusi sama orang tua dengan berat hati, ya udah itu pilihan kamu gitu. Akhirnya berangkatlah ke Ragunan itu. Jadi ikut Popnas itu di saat Coach Imran di SMP berarti? Sanawiyah. Sanawiyah itu berarti? Jadi Sanawiyah itu sekelas kayak SMP. Oh, SMP. Jadi madrasah Sanawiyah. Madrasah itu SD. Oh, oke. Sanawiyah itu SMP. SMP. Ya. Nah, itu berarti pertama kali yang memperkenalkan sepak bola sebenarnya nggak ada karena memang udah otomatis ya di sana. Memang otomatis. Jadi kita di sana itu lingkungan yang bikin kita bisa menjadi pesepak bola. Dari kita belum lahir pun juga orang tuh udah berharap anak saya kalau lahir kalau bisa laki-laki.
Karena di sana punya tradisi juga di Tuleu itu. Jadi ketika anak bayi laki-laki itu dia lahir kan ada akikah. Ya kan ada akikah potong rambut gitu kan. Nah, sebelum potong rambut akikah jadi itu kayak semacam baskom ya. Kayak apa sih? Tempat gitu ditaruh air terus Wadah ditaruh itu. rumput sepak bola, rumput lapangan. Rumput sepak bola. Ya, jadi itu dioles tuh dengan harapan anak ini besar dia bisa jadi pemain bola yang profesional, bahkan bisa pemain nasional gitu loh. Itu udah tradisi itu Leo zaman dulu tuh. Artinya setelah tadi Popnas lalu ke Ragunan, Ya. untuk karir profesional pertamanya itu di PSB Bogor. Karena Kenapa pada pilih saat PSB itu Bogor? Ragunan itu dia kerjasama dengan Bogor. Oh, oke. Jadi semua pemain yang masih sekolah di Ragunan harus main di PSB Bogor. Itu main di Liga. Pertama kita ada Suratin dulu. Oh, Saya Suratin Suratin 2 kali juara nasional. Suratin. Nah, dari divisi 1 saya masuk pas Liga Kansas pada saat itu. Karena waktu kan saya ke Italia kan. Saya pernah ke Italia baru saya gabung ke Liga Kansas pada saat itu. Jadi klub pertama itu PSB Bogor. Nah setelah itu dia bubar kan. Chris Moneter bubar. Pilihan ada 2, Persija atau Persikota. Akhirnya saya ke Persikota. Dan kebetulan pada saat itu Coach Rahmat Darmawan yang datang langsung meminta saya untuk gabung ke Persikota. Oh, Coach R itu waktu itu masih jadi asisten. Asisten Coach Sultan Harara. Oh, oke. Padahal kalau mau lebih Prestisius. bagus lagi ya Persija kan gitu kan, karena kan tahu Persija lah kan gitu. Nah, cuma karena memang saya melihat Rahmat Darmawan tuh datang langsung bahkan jemput saya gitu kan. Oh oke, berarti beliau serius gitu loh. Dan pada saat itu juga saya berpikir kalau saya main Persija nggak bisa karena saingan banyak banget. Saya lebih cari tim yang bisa memberikan experience, kesempatan buat saya bermain, dan itu di Persikota. Coach ini menarik karena pemain-pemain muda ini kebanyakan kan menggebu-gebu nih, apalagi kalau lagi karir lagi moncreng, apalagi ada tim besar yang mendekati, pasti optimis dulu bisa bersaing. Tapi apa yang membuat Coach Imran ini bisa ngerem dan juga mengontrol ambisi itu? Karena pada saat itu saya nggak lihat duit ya, saya nggak lihat klub besar. Karena yang di otak saya ada bagaimana saya mendapat menit bermain yang banyak. Nah tentu itu bisa menambah pengalaman saya, menambah kepercayaan diri saya. Nah dari situ baru kita mikir hal-hal yang lain gitu loh. Kalau saya pada saat itu memilih Persija dengan kepercayaan diri belum ada, terus pengalaman belum ada, masih muda pada saat itu. Jadi ketika misalnya saya di Persija, terus saya nggak pernah main, mental saya akan drop. Dan itu terjadi di teman-teman yang lain. Nah dari situlah saya berpikir bahwa saya harus memulai dari klub kecil. Nah, saya pada saat itu dijamin akan menjadi starter. Nah, ada jaminan dari Coach RD. Ya betul. Akhirnya singkat cerita saya jadi pemain inti lah. Saya bawa Persikota di tahun pertama itu lolos ke 8 besar. Itu tahun berapa? 97. 97. Umur? 97. SMA kelas 1 gitu. Masih 17. Berarti di bawah 20 tahun ya? Iya kurang lebih segitu 20 ya. tahun Lupa juga. Nah akhirnya saya bisa dalam waktu setahun saya bisa bawa Persikota lolos ke 8 besar. Zaman dulu kan 8 besar kan. Nah, setelah itu baru saya kepanggil tim nasional. Oh, oke. Ya, saya kepanggil tim nasional. Kalau saya tidak salah Piala Kemerdekaan awalnya itu. Siapa pelatih, Coach? Ivan Kolev ya. Nandar Iskandar. Oh, Nandar Iskandar. Nandar Iskandar kalau saya tidak salah lupa itu ya. Itu tuh mulai dari Piala Kemerdekaan, pra Piala Asia. Nah, saya masuk timnas tuh. Nah, pada situ saya kan banyak banget. Ada Coach Fahri Husaini, ada Ali Sunan, ada banyak lah pemain-pemain yang sudah experience di situ. Gitu loh. Akhirnya saya masuk. Setelah dari situ, tentu kan kepercayaan diri saya kan timbul. Saya udah dikasih menit bermain yang banyak. Saya bahkan masuk tim nasional. Nah, saya pikir saya siap. Akhirnya pada saat itu saya tidak memperpanjang kontrak dengan Persikota. Padahal mereka ingin memperpanjang saya. Cuma ada tawaran dari beberapa lah. Ya udah saya ambil dari Persija. Ya, karena saya pikir ini udah bisa nih bersaing dengan pemain-pemain yang ada. Karena pada saat itu yang masuk Persija itu
semua label nasional. Nggak ada, jarang yang masuk Persija pada saat itu yang bukan pemain nasional. Nah, Kalau kira-kira Coach Imran seperti waktu ditarik ke Persikota kan Coach RD nih yang nyamperin dan juga ngomong langsung. Betul. Kalau cerita ke Persija itu gimana, iya, Coach? ketika Siapa yang menawarkan? saya lagi tes tim nasional, kan banyak tuh beberapa tim yang mencoba untuk merekrut saya. Tapi pada saat itu Persikota memang yang saya termasuk sangat bersyukur ya, Persikota manajemen pada saat itu mereka tidak menahan saya. Mereka cuma bilang kita masih butuh kamu gitu kan. Tapi keputusan untuk pindah itu terserah kamu. Dan pilihan pada saat itu ya Persija. Karena saya pikir saya udah siap. Ya kan? Tapi ketika saya masuk Persija pun juga saya tidak langsung saya udah masuk Persija ya. Enggak. Saya harus bersaing lagi untuk bisa menjadi starter. Karena tidak ada jaminan kayak di Tidak Persikota. jaminan juga. Nah, itu yang bikin termotivasi lagi saya. Sisi lain saya udah bangga, senang banget nih bermain dengan salah satu tim besar di Indonesia kan. Tapi sisi lain tidak berhenti saya di situ. Saya harus fight lagi. Akhirnya saya fight lagi, saya bisa inti. Butuh proses seberapa lama Coach Imran dari awal masuk Persija sampai andalan? Enggak, setahun itu juga saya jadi starter. Oh, langsung jadi starter. Karena ya itu kerja keras ya, pengalaman yang saya dapatkan di Persikota, terus saya masuk tim nasional itu menambah kepercayaan diri saya gitu. Tapi bukan berarti pemain nasional itu udah jamin main di Persija, enggak. Harus fight lagi. Harus fight lagi ya. Karena gelandang-gelandang di Persija itu kan mau asing ada Luciano Leandro pada saat itu lagi top performance gitu kan. Tapi ya udah karena kerja keras, komitmen, mencintai profesi itu membuat saya nggak mau kalah nih itu loh. Dan menit bermain di Persikota itu juga menjadi penting karena Penting banget. karena sudah terbiasa Terbiasa. dengan Liga 1 sehingga bisa mengendalikan tekanan klub sebesar Persija. Iya betul. Jadi ya penting bagi pemain muda itu jangan uang penting ya. Uang penting. Tapi yang paling penting adalah lu mendapatkan menit play, menit bermain. Ya, dengan sendirinya uang itu akan datang sendiri gitu loh. Jadi jangan ketika ada klub besar tawar kalian terus dengan segala fasilitas bla 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 terus kalian tergiur. Tapi ingat gitu bahwa yang paling penting bagi pemain muda adalah menit bermain. Nah pada saat itu saya pikir itu sih. Saya masuk tim ini tapi saya mendingan kesini dulu deh. Saya cari pengalaman dulu nanti baru saya masuk sini gitu loh. Dan keputusan masuk Persija kan juga tepat ya Coach karena bisa menjadi juara di tahun 2001. Gimana sih? Iya 2000 dulu. 2000 dulu ya? 2000 kita yang kalah sampai PSM itu tahun berapa? Semifinal ya? Itu 2000. Iya. Kita 2000 tuh. Itu banyak orang juga nggak tahu pada saat itu kan gua main di final dalam kondisi yang tidak bugar 100%. Karena ketika 8 besar di Makassar itu main terakhir kalau saya tidak salah lawan Persita itu hamstring. Hamstring tuh. Itu nggak bisa jalan gitu loh. Nah, tapi ketika di Jakarta semifinal lawan Persebaya gitu. Nah, dipaksain tuh segala macam. Akhirnya kita final kan. Saya udah nggak bisa jalan, nggak bisa. Akhirnya saya masih ingat tuh gubernur pada saya itu kan Bang Yos. Kalau kita nggak juara sekarang kapan lagi gitu kan. Semifinal 2000 kalah dari PSM. 2001 kita ketemu lagi di final. Masa iya sih kita kalah lagi dan ini challenge yang bagus buat kita gitu. Solusinya apa? Ya gue gak mau tahu, lu harus main. Itu masih bahasa Pak Yos tuh. Ya gimana gak bisa. Oke akhirnya suntik. Suntik? Iya suntik. Disuntik kan. Suntik anti nyeri itu? Anti nyeri. Tapi kan itu gak lama. Dia kan punya durasinya ada gitu. Misalnya 20 menit atau 15 menit atau 30 menit. Dan ketika gue main terus ngegolin di kalau menit-menit awal lah. Langsung kerasa kan sakit, jatuh saya kan. Akhirnya keluar gitu loh. Nah itu yang memotivasi saya itu karena itu. Kadang-kadang kita sakit terus kita kemauan, keinginan. Itu yang bisa gua melupakan sakit itu gitu. Itu yang situasi yang saya hadapi ketika final gitu loh. Dan itu pengorbanan yang gak sia-sia ya? Sia-sia. Luar biasa pada saat itu. Persija juga menarik Coach Imran karena perjalanan karir Anda kan setelah dari Persija ini
loncatnya ke klub rival. Persib Bandung. Iya. Saya pengen denger cerita seorang Coach Imran bisa dari Persija mengantarkan juara sampai akhirnya bisa berpindah ke tim rival. Itu gimana, Coach? Sebenarnya dalam sepak bola itu kan hal seperti itu kan sering terjadi gitu kan. Misalnya pemain dia pernah main di Barcelona, dia main di Real Madrid segala macam. Cuma pada saat itu memang ya gitulah. Kadang-kadang kan kita nggak mungkin bermain di satu klub itu dengan jangka waktu yang panjang gitu kan, seperti itu. Nah pada saat itu kontrak saya kan habis. Nah, ada beberapa tim yang mencoba untuk menghubungi saya gitu loh. Dan Sleman itu bahkan saya udah deal sama mereka gitu, ya Sleman gitu loh. Dalam perjalanan setelah ketemu sama manajemen Sleman, saya perjalanan ke rumah tuh di tol itu saya ditelepon, kamu mau nggak ke Persib? Waduh, Persib. Sisi lain ini tim besar nih, nggak bisa gue lewatkan, tapi sisi lain rival nih. Karena nama besar, apapun yang saya dapatin di Persija. Ya, dan udah juara juga. Pernah juara juga kan. Saya dulu dekat dengan Jackmania. Jadi mereka bagaimana sayang, bagaimana perhatian mereka terhadap saya itu besar gitu kan. Tapi sisi lain profesional gitu. Jadi agak dilema buat saya juga. Karena di Persija pun sudah pasti tidak diperpanjang waktu itu. Iya, dia perpanjang kan. Tapi ya lu boleh lu main di tim manapun, tapi lu jangan main di Persib. Itu tuh zaman dulu tuh kan. Itu udah. Tapi ya udah bismillah deh gitu. Kita bicara profesional deh gitu. Apa pertimbangan utamanya? Ya, gue kan orangnya kan suka tantangan gitu loh. Dan menurut gue Persib itu challenge yang bagus buat gue gitu loh. Makanya gue memutuskan harus Persib dengan segala konsekuensi gue dihina apa segala macam. Zaman dulu kan media sosial belum ada tuh, kalau saya tidak salah kan. Bahkan ketika waktu saya di Persib, terus ada Lipoli ya, gue nonton Poli Senayan tuh, aku masih ingat tuh nonton Jawa Barat apa gitu. Kan pada saat itu Jack banyak banget tuh jadi supporter apa gitu. Itu semua itu teriakin saya gitu, maki-maki saya gitu loh. Karena mereka saya ada di situ gitu kan. Tapi ya sudah mau gimana gitu. Bahkan saya main di Lebak Bulus juga saya diteriakin dari mulai mereka setiap main mereka naruh poster saya, mereka elukan saya. Sekarang berbalik mereka benci saya. Gitu loh. Tapi saya pikir itu wajar lah Sepak bola seperti itu. Ya saya happy aja, senang aja gitu loh. Nggak ada rasa penyesalan? Nggak ada gitu. Saya pikir ya keputusan saya itu tepat karena saya pernah bermain di Persija, pernah main di Persib, itu menjadi histori yang saya tidak pernah lupa gitu loh. Dan nggak banyak pemain yang bisa mendapatkan pengalaman semacam itu. Saya pikir tidak hanya saya, ada beberapa pemain Persija juga yang mereka di Persija, mereka pindah ke Persib. Bahkan ada Persib pun mereka pindah ke Persija. Saya pikir itu biasa. Cuma saya salah satu pemain yang pindah dari Persija ke Persib. Kan ada dulu setelah itu kan ada juga tuh. Atep. Ada Atep, Ilham, ada Aliudin. Ya, kan begitu. Begitupun dengan Persib kayak Persija kan begitu. Sebenarnya kita di lapangan itu nggak ada masalah. Yang problem ini kan antar supporter aja pada saat itu. Yeah. Tapi itu bumbu-bumbu itu yang justru itu yang menarik dalam sepak bola. Betul. Sepak bola itu yang menarik ya seperti itu. Kita butuh situasi seperti itu. Tapi situasi yang perlu dikontrol juga ya. Iya betul. Coach Imran. Kadang-kadang kalau berlebihan juga malah merugikan tim sendiri kan gitu kan. Betul. Nah, menarik melihat perjalanan karir seorang Coach Imran. Ya. Karena setelah dari pelatih dari pemain tidak ke pelatih tapi sempat ke televisi dulu nih. Kalau bisa lanjut mungkin Coach Imran bisa duduk sini. Saya garis tangan memang udah seperti itu kan. Sempat jadi komentator ya? Iya, saya lama. 2007 2008 gua terakhir main dan gua pensiun. Nah, pada saat itu gua langsung terjun ke dunia TV jadi komentator segala macam gitu. Mulai dari ESL pada saat itu, Copa di Samsu, terus setelah itu lagi ada World Cup dan sebagainya. Terus next lagi gua tuh di ESPN FC gitu kan. Nah, terus setelah itu lagi pindah lagi ke beIN Sport. Nah, kan saya tidak di lapangan ya, setelah pensiun kan saya di TV terus gitu kan. Akhirnya saya pindah ke beIN Sport. Ya beIN Sport kan kita tahu sendiri lah bayarannya luar biasa kan begitu kan. Tapi suatu ketika saya berpikir gini, waduh
saya nggak bisa terus di dunia ini kan gitu. Karena passion saya itu walaupun itu sepak bola juga, tapi wah nggak bisa, saya harus turun ke lapangan nih. Nggak bisa, hati nggak bisa bohongin gitu loh. Ada momen tertentu nggak yang membuat Coach Imran memikirkan hal itu? Saya harus turun ke lapangan tuh ada momennya nggak? Nggak juga gitu, cuma tiba-tiba ketika saya tidur tuh saya, aduh, sisi Kangen. lain saya senang banget ya dengan segala apa yang saya dapat sekarang ya, itu fasilitas semua segala macam. Waduh, kayak semacam ada bisikan lah gitu loh. Ya lu nggak bisa gini terus, lu harus turun ke bawah nih lapangan gitu loh. Jadi awal saya kursus itu sebenarnya tuh pengen aja, karena di dunia komentator itu kan kita tidak hanya bicara experience aja, mantan pemain aja, nggak cukup. Kita harus lebih deep lagi, lebih dalam lagi kalau bicara taktikal gitu kan. Nah itu saya mencoba, wah saya harus kursus. Karena kursus itu banyak hal yang saya dapatkan di sana. Bagaimana kita bicara defending, dari mulai individu, grup, tim, bagaimana kita bicara attacking, transisi negatif, positif. Nah, itu kan sangat membantu saya ketika menjadi komentator. Kalau teman-teman yang lain kan mereka hanya lihat, mungkin baca di media sosial, baca di YouTube, ya kan, mereka kebanyakan menulis kan gitu kan. Kalau kursus itu kan itu langsung. Jadi apapun yang terjadi di dalam lapangan kita tahu. Terutama strategi dia main dengan formasi berapa, ini dengan berapa striker, itu yang kita dapatkan di kursus. Jadi awalnya saya berpikir saya kursus pertama kan C. Jadi kursus itu ada D, C, B, A. Nah kalau kita yang mantan pemain, terutama nasional, itu langsung C. C. Saya ikut C dengan harapan ya udah ya, ini saya bisa ngomong sepak bola lah kali itu. Oh, tapi mendarat juga ya. Berselang setahun ini, waduh, kayak keinginan, pingin tahu gitu. Saya harus ambil B license gitu kan. Oh, udahlah ambil B license supaya menambah, nggak upgrade ilmu lagi kan. Terus ngomong sepak bola lebih dalam lagi kan, terutama terminologi sepak bola gitu kan segala macam. Oh, oke. Waduh, nggak bisa nih. Ini gue harus ikut license lagi nih gitu. Semakin ke atas kan semakin apa ya? Semakin Termotivasi. tekanan, semakin, karena kursus itu nggak mudah gitu. Oke. Karena sekolah mungkin C itu kita misalnya let's say misalnya 2 minggu gitu kan, atau 15 hari. Nah B itu dia 3 minggu, A itu dia sebulan. Jadi udah begitu, nggak tidur kita. Pagi misalnya bangun kita praktek, pulang dari lapangan kita teori itu sampai sore. Sore kita teori sampai sore, terus sore kita ke lapangan. Malamnya kita bikin tugas analisa. Begitu terus tuh. Kadang-kadang tidurnya jam 2, jam 3. Tidur tuh bisa 3 jam. Ya kan kadang-kadang habis subuh baru tidur gitu kan. Ya seperti itu. Jadi ya udah habis B naik ke A. Teman saya bilang gini, lo nggak bisa jadi pelatih, lo nggak bisa. Karena lu udah nyaman di situ, gua nggak bisa, passion lu nggak jadi pelatih gitu kan. Nah, omongan itu menambah motivasi saya. Wah semakin lu ngomong gue, semakin Harus gue gua buktiin termotivasi. nih. Dan gua ikut Alisan, gua lulus. Bersamaan dengan lulus, gua ditawarin jadi asisten di PSIS. 2022. Iya, kalau saya tidak salah ya, ditawarin jadi asisten di PSIS. Nah ini bertambah dong berarti, waduh. Tapi sebelumnya saya tuh pernah berkantor, gitu loh. Jadi setelah saya kursus, saya pernah berkantor salah satu ada di bagian sport lah. Jadi kita ngurus kayak ada event-event sepak bola di mana kita yang ngurus lah segala macam. Saya pernah gitu loh. Ya udah akhirnya saya mutusin saya harus jadi asisten. Pada saat itu asisten Dragan. Ya udah saya berangkat Semarang itu. Ada tawaran pada saat itu beberapa lah. Persija itu ada yang tawar gitu loh. Lu kenapa nggak Persija aja gitu loh. Sebagai apa nih? Asisten juga? Asisten, ya kan. Tapi bagi gue gini, gue pengen tantangan lebih dari sebelum-sebelumnya. Gue pernah main di Persija, ya kan. Lingkungannya gue udah tahu gitu. Walaupun dengan orang berbeda, ya kan. Tapi kan lebih bagus kita keluar ketemu sama budaya yang berbeda, orang yang berbeda, tentu kita kan belajar. Hanya saya pilih di Semarang. Nah, sehingga cerita ya itu perjalanan, terus tiba-tiba saya tidak pernah meminta untuk menjadi pelatih kawal pada saat itu. Karena bagi saya biar waktu
yang bawa saya ke sana. Saya nggak mau kayak misalnya berambisi banget untuk harus jadi pelatih kepala. Saya nggak mau. Biar saya berproses. Saya orang seperti itu. Tiba-tiba kalau nggak salah COVID ya. COVID, pelatih kepala kan pulang. Pelatih kepala pulang, kan mau masuk ke sini agak susah tuh. Nah, hari itu, pada saat itu ada Piala Menpora. Piala Menpora. Saya ditelepon, kamu harus persiapan. Kamu pegang Piala Menpora ini gitu. Saya pegang tuh, lolos tuh perjalanan. Singkat cerita, pelatih itu dia datang. Ya saya serahkan. Walaupun manajemen pada saat itu kan menyuruh saya untuk memegang tim itu. Tapi saya juga respect sama dia gitu loh. Karena bagi saya itu penting. Ilmu penting, tapi yang paling penting adalah menghormati orang. Respect. Akhirnya saya kasih ke dia tuh. No. Kamu yang pegang aja. Nggak. Ya udah, kita kalah semifinal dan PSM Piala Menpora. Next session, ya dia pulang lagi. Saya diangkat jadi pelatih kepala PSIS. Nah, sempat kita series ya. Waktu COVID kan series 1, 2. Nah, series 1 atau 2 gitu, 1 dan 2 kalau nggak salah. Kita tuh di atas, kelas atas tuh. Atas. Nah, justru saya pada saat itu lebih banyak mempercayai pemain lokal. Makanya Arhan, Dewangga. Oh itu di zamannya. Itu zaman saya. Hulk, terus sebagian besar anak-anak muda yang sekarang di PSIS itu pemain-pemain yang ada pada saat saya di situ. Diorbitkan ya? Iya. Kenapa coach lebih memilih, karena kan resiko untuk pemain muda ini kan tinggi ya, lumayan tinggi ya. Apalagi pengalamannya masih minim di Liga 1, tapi mempercayakannya itu kenapa? Iya balik lagi sih, kalau saya tipe orang yang kalau kamu nggak memulai maka tidak akan sama sekali kamu memulai gitu loh. Maksud saya lu harus coba. Gimana lu mau tahu gagal sebentar lu belum coba. Gitu. Kita punya asing 3. Saya pernah mencadangkan 3 ini. Karena bagi saya nggak mau mereka merasa pemain hebat. Mereka merasa udah lama di tim ini. Yang saya butuh ada kerja keras. Ya kan? Makanya ini ada Bruno striker. Dia 3 tahun 2 tahun ya. Di PSG itu top skor terus. Top. Bermasalah saya singkirkan. Tapi situ saya panggil, teman, kita berteman. Tapi kalau bicara sepak bola nggak bisa kamu setengah-setengah. Kamu boleh pelatih lain kalau saya enggak. Sama juga asing yang lain. Itu asing 3 itu lagi top performance. Cuma pada saat itu mereka berpikir wah ini pelatihnya apa nih kan gitu kan. Nah, gue coba untuk mempertahankan itu loh. Nggak bisa. Gue ini pelatih loh. Kan begitu. Gue terapkan sesuai dengan ilmu kepelatihan gue. Gue gak mungkin tiba-tiba hanya sekedar membiarkan dia melakukan hal-hal yang negatif, yang mengganggu tim. Saya nggak mau. Itu saya latihan, saya keluarin. Setelah saya panggil lagi. Kamu harus menjadi contoh buat pemain lokal gitu loh. Kamu udah lama di sini gitu loh. Tugas saya membuat kamu keluar di zona nyaman kan begitu. Saya berapa kali match itu saya main dengan pemain lokal. Arhan dulu tuh nggak pernah dikasih kesempatan. Tapi karena saya percaya, saya bilang buat mereka, kalian gagal saya yang tanggung jawab. Gitu. Tapi saya akan saya bangga, saya puas ketika kalian bisa menjadi pemain inti dan bisa bermain di tim nasional. Coach Imran, menarik ketika tadi Coach Imran mengatakan bahwa Arhan sempat tidak diberikan kesempatan. Apa yang Coach lihat saat itu dari seorang pertama Arhan? Jadi ketika saya masuk, saya punya asisten sekarang ini, dia sempat bilang, Coach ini 2 pemain ini nih bagus banget. Arhan Dewangga? Arwan dan Dewangga. Arhan pada saat itu dia kepanggil tim nasional. Tapi belum masih awal ya. Dewangga belum. Dewangga uji coba dia main. Sehingga cerita Arhan itu dia datang, saya lihat nih. Saya bilang ke head coach, coba kamu kasih kesempatan buat ini pemain. Ini pemain menurut saya istimewa. Gitu kan.
segala. Oke, saya kan nggak bisa maksa, karena keputusan semua di dia gitu lah kan. Akhirnya singkat cerita, Aran itu jarang dimainkan ketika pelatih itu. Tapi ketika saya datang, saya melihat ini potensi anak nih. Saya yakin aja. Tapi konsekuensinya pada saat itu kalau saya gagal, saya dihabisin. Tapi saya yakin. Dan ini saya sampaikan buat pemain. Kalian tidak perlu buktikan bahwa kalian hebat. Saya percaya yakin sama kalian. Ya, kalau kalian bermain sesuai dengan apa yang kita buat latihan, pasti kalian akan melakukan yang terbaik di pertandingan juga. Dan hasilnya yang bagus. Dan benar, kita main pakai lokal semua tuh. Akhirnya kita bisa di seri 1-2 kita di atas. Bahkan saya pada saat itu 2 kali jadi best coaches per minggu sama per bulan gitu loh. Gitu. Karena ya performa itu. Karena saya pada saat itu jadi pelatih terbaik juga terlepas dari mereka. Pemain-pemain ini? Pemain ini, lokal-lokal ini. Coach Imran, setelah dari Semarang, ya tentu kalau misalkan ditawarkan melatih tim tanah kelahiran, pasti nggak mikir susah dong? Iya pasti. Kan setelah saya PSIS, Jogja saya dulu kan ke Jogja. Jogja dulu ya? Jogja itu kan sebentar. Tapi siapa yang ngajak akhirnya balik lagi ke Maluku? Ada beberapa tim pada saat setelah saya keluar dari PSIS, saya itu masuk tim TSG, Technical Study Group. Jadi kalau misalnya Liga 1, nah kita yang datang ke stadion kita menganalisa. Nah itu saya masuk tuh, saya Coach Yayen, Coach Danur Windo, ya kan pada saat itu. Nah beberapa tim yang mencoba untuk menghubungi saya segala macam, dari mulai Liga 1 segala macam. Cuma lisensi saya pada saat itu kan cuma A. Oh masih A? Masih A. Karena kalau Liga 1 tuh harus A Pro. Nah akhirnya dari sekian beberapa tim yang mencoba untuk menyuruhkan proposal ya, saya melihat ini saya tertarik di PSIM gitu loh. Saya tahu PSIM ini sporternya luar biasa gitu, saking cinta mereka terhadap timnya gitu loh. Beda agak beda gitu loh segala macam. Lo seri di kandang lawan itu dianggap itu gagal gitu loh, seperti itu. Nah gue coba untuk gue coba terima tantangan ini kan begitu. Visi misi kita juga sama manajemen gitu. Nah cuma dalam perjalanan itu saya melihat ini kayaknya ada yang beda nih kan gitu. Saya nggak pernah kalah gitu kan, dan itu kan baru awal kan begitu kan. 3 match 3 poin gitu loh, seperti itu. Ya udah akhirnya kita sepakat gitu kan, putus hubungan kerja gitu. Akhirnya tiba-tiba tahun ini saya harus ambil Apro license. Jadi Malut itu datangnya itu tiba-tiba gitu. Karena pada saat saya selesai dari PSIM, bersamaan dengan ada kurs Apro saya harus ambil. Nah saya lagi ambil Apro tuh. Saya fokus dulu Apro dulu setahun. Udah punya lisensi, baru saya berpikir tuh bagaimana melatih tim itu. Dalam perjalanan itu ada tawaran gitu. Wah. Tapi memang dari awal setelah saya pensiun, saya jadi pelatih, saya punya keinginan, saya punya mimpi bahwa saya harus membangun sepak bola Maluku. Karena bagi saya kita ini yang harus bangun, bukan orang lain gitu. Karena saya sempat dengar ada cerita juga mau bikin tim sama almarhum Dan dulu sempat tuh sebelum dia meninggal tuh dia sempat ketemu sama saya tuh. Makanya saya kalau lihat dia tuh saya keingat itu tuh. Karena dia berpikir, loh kita di Maluku tuh banyak banget talenta deh. Kalau kita lihat ke tim nasional kan banyak banget tuh pemain, tapi kok nggak ada klub ya kan gitu kan. Saya pingin kayak Persipura misalnya, mereka punya tim liga gitu kan. Tapi kan yang mau menggerakkan itu siapa gitu loh. Nah dia tuh manggil saya, tuh, kamu mau nggak itu suatu saat misalnya kita bangun tim, kamu mau jadi pelatih situ. Oh saya mau. Itu cita saya kan begitu. Salah satu cara saya untuk bisa bagaimana mengangkat lagi tuh sepak bola Maluku yang sudah lama tertenggelam gitu loh. Bahkan Maluku pada saat itu kan hanya bermain di Liga 3, divisi Liga bawah. 2, iya, divisi utama, divisi terbawah lah kan gitu kan. Kecuali kalau Persiter ya, kalau Persiter kan dia pernah bermain di kasta teratas gitu loh.
ya dia meninggal gitu kan, ya berarti proyek saya sama dia itu ya gagal. Karena dia sendiri yang nanti akan menjadi dana kan untuk membangun tim di sana. Nggak ada dia ya sudah, saya nggak bisa berbuat apa-apa kan begitu. Kita bangun tim itu kan butuh uang bukan sedikit. Jadi mengurus sepak bola itu bukan hanya hobi, tapi harus ada orang gila begitu. Karena ini kita Kenapa orang gila? Lah, keluaran duit itu bukan hanya 100 juta, bisa miliaran. Berapa sih, Coach? Ya tergantung. Kalau untuk Liga 1 aja? Tergantung lo mau datangin pemain yang kelas berapa gitu kan. Biak tuh kemarin bilang butuh 100 miliaran Ya. satu musim. Betul? Betul. Udah gitu kan dia kan dia berangkat, dia home-nya kan di Papua. Jayapura ya katanya. Ya, dia harus berangkat. Biaya berangkatnya berapa? Operasionalnya berapa? Yang paling banyak kan biaya operasionalnya. Dia sekali jalan itu berapa? Jadi Kalau di Jakarta kan mungkin dia bisa minimalisir lah cost dia keluar berapa. Kalau di sana, begitu pun dengan tim-tim kalau main di sana, waduh. Jadi ya agak gambling juga kan begitu. Tergantung. Yang kedua tergantung target gitu. Kita mau pakai pemain yang mana nih? Kalau kita bicara target, kita bicara pemain. Jangan kita bicara target tapi pemain kita yang kan begitu. Maluku targetnya apa, Coach? Yang pasti berlari sejauh mungkin lah. Kalau bahasa saya seperti itu. Saya membangun tim ini yang pasti punya target. Target pribadi ada, target tim ada, dan target manajemen ada. Tapi bagi saya adalah bagaimana step by step. Tiap pertandingan itu saya anggap itu final. Tiap pertandingan harus menang. Ya, maka dari itu setiap latihan saya sudah menciptakan mentalitas pemenang buat mereka. Dari awal tuh saya udah mentalitas mereka. Ini aturan saya. Di sini tidak ada pemain nasional, tidak ada pemain Liga 1, tidak ada pemain Liga 2. Yang ada pemain Malut United. You mau main, lu kerja keras. Menarik juga karena Coach Imran sempat menarik beberapa pemain asli Maluku ya. Salah satunya Jadi kalau bicara tim Manahati. Malut itu sebenarnya nih perjalanan panjang lagi Liga 2. Coba kalau kalian lihat itu sebagian besar kan pemain dari Jawa, pemain dari luar Ternate. Karena pada saat itu membangun Malut ini gak ada satupun yang mau di tim ini. Gak ada. Bahkan pemain Ternate pun juga mereka gak ada yang mau. Saya pikir wajar karena loh ini tim baru. Nanti kalau misalnya berjalan gaji kita gak dibayar bagaimana? Itu berat. Berat banget. Membuat mereka percaya itu berat ya. Susah. Akhirnya ada beberapa aja yang mereka mau, saya yakin kan lu percaya sama saya deh gitu loh. Akhirnya mereka mau. Tapi tidak semuanya. Akhirnya apa? Saya harus ambil pemain yang saya sudah pernah bekerjasama dengan mereka. Bekas PSIS. Tidak dipakai PSIS dan saya pikir pemain ini bisa bisa naik sama saya lagi gitu. Nah, yang kedua karena kita nggak main di Ternate. Kalau kita main di Ternate mungkin kita lebih fokus dengan pemain di sana lah. Walaupun levelnya level yang kelas 2 lah. Nah ini kita main di luar. Maka saya harus ambil pemain yang sudah pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman bermain di liga. Dan itu sebagian pemain dari Semarang. Ada yang dari Jogja. 2 tim itu aja. Sisanya saya gabungin dengan pemain dari Ternate. Kan kita main di sini home-nya kan nggak di sana. Kita main home di Cikarang, kita home di Madia, itu berat. Baru melatih pemain bintang itu gak mudah. Bagaimana mengatur mereka seperti apa, ego mereka kita harus turun seperti apa gitu. Gebrakannya justru Malut ini kan di awal-awal ya Coach Imran ketika Yance dan juga Yakob Sayuri bergabung. Iya. Gimana cerita transfer dari mereka berdua? Jadi ketika kita udah Liga 2 udah selesai udah. Tentu kan ada evaluasi dong. Karena bagi saya kita tidak bisa bermain dengan pemain yang sama di kompetisi yang berbeda. Nggak bisa. Dan itu kita lakukan berdasarkan evaluasi. Itu kenapa 19 pemain juga dilepas? Iya kita lepas. Karena itu berdasarkan evaluasi kita ya kan. Performa dia segala data lengkap, dia menit bermain kurang, kontribusi dia kurang, itu semua tuh segala By macam. data ya? Baru kita masuk pemain mana yang kita rekrut. Jadi ke rekrut itu gini, saya pingin pemain nasional, saya pingin itu. Cuma kan saya pingin dia memberikan kontribusi ke tim saya kan begitu. Nah pemain-pemain itulah bagian dari
keinginan saya bagaimana membentuk tim Malut di Liga 1. Jadi bukan nama besar karena memang sesuai dengan kebutuhan saya. Kan begitu. Sama juga dengan Wahyu Pras, sama dengan Ferdian itu, Yandi. Ucil itu loh. Yandi itu nama-nama itu ya sesuai dengan kebutuhan saya. Saya mengambil pemain itu bukan asal saya kumpulin, enggak. Saya harus cek posisi mana yang saya perlukan. Oh, saya butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Nah, kebetulan pada saat itu ya Yandi sama Yakob mereka mau bergabung sama kita. Kan biasa kalau pemain nasional itu kan mereka harus bicara angka. Mereka harus lihat tim ini kira-kira sehat apa enggak. Dan mereka sendiri yang mencoba untuk bukan melamar tapi mencoba untuk membuka diri. Gimana itu ini ya coach? Ya komunikasi aja. Dengan coach Imran atau? Iya, saya punya staff lah gitu loh. Dia kan sering komunikasi dengan mereka gitu loh. Jadi mereka tuh kayak bercanda, boleh nggak saya kayak Malut ya segala macam. Loh berarti ini kan Ada keinginan ada keinginan kan begitu. Jadi bukan kayak misalnya, oh gue mau dengan si A ya, gue harus kayak ini, gue harus ketemu dia, gue harus tawarin. Enggak gitu. Jadi ya yang memudahkan saya karena itu. Mereka tuh yang kalau kita lihat keinginan mereka untuk gabung dengan kita, tinggal kita menyambut aja dengan baik gitu loh. Ya saya bilang, oke saya butuh kamu. Saya butuh kamu karena itu sesuai dengan posisi saya, posisi yang kita butuhkan gitu loh. Baru kita masuk ya misalnya center back. Ya, kemarin center back hilang, kita ini center back. Kebetulan kontrak mereka tidak berpanjang. Mereka juga mau gabung ke kita. Ya apa salahnya kan begitu. Makanya orang bilang, oh ini PSIS semua. Oh iya. Tapi kan ini sepak bola gitu loh. Saya bukan misalnya mau ambil mereka karena mereka udah kontrak gitu kan. Karena mereka mau. Nah cuma kayak Pret kemarin kan ya karena keinginan dia untuk gabung ke kita. Nah cuma kan sementara dia dibutuhkan di Persib kan begitu kan. Ya tapi ya alhamdulillah semua berjalan lancar ya Pret segala macam. Dua-dua manajemen juga udah sepakat kan begitu kan. Nah setelah Yakob, Yandi, Manahati, Wahyu, Pras, Ucil. Jadi saya ambil pemain itu ya sesuai kebutuhan. Bagi saya bukan nama besar, tapi sesuai dengan kebutuhan. Dan hati bermainnya. Itu yang paling penting. Dari awal tuh saya sudah buat rules, aturan buat mereka. Ya nama-nama itu ketika semua udah gabung baru saya buat rules buat mereka gitu loh. Ini. Kan begitu. Coach Imran, ini menjadi pertanyaan hampir semua netizen. Nilai kontraknya benar 8 miliar. Kalau gue enggak. Yance dan Yakob. Gua. Oh enggak lah. Itu gosip-gosip loh. Gosip. Berapa coach untuk bisa mengontrak pemain timnas? Ya kira-kira aja gitu kan. Tapi kalau untuk yang saya tahu ya, mereka pantas mendapatkan apa yang mereka dapat, yang mereka pantas mendapatkan sesuai dengan kualitas mereka. Ya karena kita kan bekas pemain juga. Saya senang, bangga kalau pemain dihargain, itu saya senang. Tapi dengan harga yang masuk akal juga gitu loh. Jangan kita bilang wah dia mahal banget, oh dia murah banget, enggak. Sesuai dengan dia punya kualitas. Tapi kalau dia bicara mahal-mahal banget juga ya enggak loh. Enggak, karena saya tahu. Coach Imran banyak juga kan klub-klub yang baru promosi ini jor-joran untuk bisa tadi Coach Imran mengatakan beradaptasi dengan Liga 1 yang sangat-sangat ketat. Tapi banyak juga klub yang akhirnya harus bangkrut justru dan tidak bisa membayar gaji pemain. Bagaimana Malut ini memastikan kalau misalkan tim ini akan berlaga tidak hanya 1-2 tahun tapi sampai 5-10 tahun bahkan menjadi klub yang memang konsisten di Liga 1? Ya, pertanyaan menarik juga ya. Perlu teman-teman tahu juga, mungkin sebagian juga udah tahu bahwa dari awal saya bergabung dengan ini juga saya harus tahu visi misinya apa. Ya kan? Yang pertama punya visi misi sama. Tim ini dibangun tidak hanya 1-2 tahun. Itu panjang. Kenapa? Itu bukti kalau stadion itu kita lagi bangun. Itu di Sofivi. Itu stadion sendiri itu. Oh bukan punya Pemda? Bukan. Punya klub? Punya klub. Yang kedua stadion Keiraha di Ternate lagi dibangun. Artinya kan ini membangun tim ini bukan 1-2 tahun. Dan
ini tidak mudah. Sebuah tim baru dibangun, tapi dia udah bangun infrastruktur stadion di sana. Itu yang membuat saya yakin dan percaya bahwa tim ini tidak hanya 1-2 tahun. Dan owner juga bilang seperti itu. Beliau perlu selamanya. Buktinya ya bangun stadion itu. Kan begitu kan. Ya koreksi kalau saya salah. Kalau insya Allah dia jadi, itu menjadi satu-satunya stadion di Indonesia, klub yang mempunyai stadion sendiri. Ya karena yang lainnya kan kebanyakan punya pemerintah daerah ya. Ya kalau saya tidak salah ya, koreksi kalau saya salah gitu loh. Nah itu yang bikin kenapa saya yakin dan percaya bahwa tim ini akan terus survive sampai beberapa puluh tahun ke sana gitu loh. Dan owner sampaikan ke saya seperti itu. Coach, walaupun Coach Imran memiliki pengalaman di Liga 1 ketika melatih asisten pelatih Semarang, gimana sih rasanya Coach musim depan? Tentu bukan musim yang mudah untuk Malut, tanah kelahiran juga, di mana tadi juga Coach mengatakan manajemen sendiri sangat serius membentuk tim ini. Gimana gimana men-tackle tekanan-tekanan itu? Saya pikir ketika saya memutuskan jadi pelatih, maka dengan segala konsekuensi saya harus terima. Karena menjadi seorang pelatih nggak mudah. Tekanan, kritikan, sarang, saya anggap itu motivasi buat saya. Itu obat buat saya. Kayak orang bilang kata pujian itu obat. Karena bagi saya kritikan itu obat buat saya untuk bisa lebih baik lagi dan bisa membuktikan bahwa saya bisa. Kan begitu. Tentu kalau kita bicara Liga 1, sama cerita saya bilang di awal bahwa kenapa saya mencoba untuk mendatangkan pemain baru. Karena saya tidak bisa bermain dengan pemain yang sama dengan kompetisi yang berbeda. Ya, pemain-pemain juga ya saya harus ambil yang experience. Apakah itu cukup? Enggak. Kan kita harus buat bagaimana periodisasi. Atau buat program latihan, perencanaan segala macam ke depan. Pemain ini bagaimana ketika dia performa bagus di klub sebelumnya, dia masuk kita, jangan dia turun. Kita harus maintenance dia. Enggak bisa enggak. Kita harus naikin dia. Minimal dia tetap konsisten. Dan Coach Imran menjadi satu dari 4 pelatih lokal dari 18 pelatih yang akan berlaga di Liga 1 musim depan. Iya, betul. Kebanggaan? Iya, bangga sih iya, tapi saya lebih tantangan buat saya sih kalau menurut saya. Ya kan, karena saya orang tidak mau satu pelatih lokal pun juga saya biasa aja. Saya nggak terlalu pikirkan ini saya dikelilingi oleh pelatih-pelatih asing gitu loh. Bagi saya fokus dengan tim saya musim ini, bagaimana saya membangun tim ini, pemain-pemain ini supaya mereka terus mempertahankan performa mereka di kompetisi Liga 1 nanti, karena berat. Ibarat kompetisi ini maraton. Bukan siapa yang cepat, tapi bagaimana siapa yang bisa bertahan sampai di ujung. Konsisten ya? Konsisten sampai di ujung. Nah, bensinnya apa? Ya pemain-pemain ini. Jadi saya bilang ke mereka di awal, saya bangun tim ini bukan hanya 15, bukan hanya 20. Tapi semua pemain yang saya punya harus siap. Nggak ada pemain yang tidak tersentuh. Tidak ada pemain yang tidak tersentuh bagi kampus saya. Siapa yang ready, dia main. Itu prinsip saya. Dan tim sekarang udah siap ya? Udah siap. Coach, karena kemarin kan semua. Terakhir tuh Korea ya? Ya, kita sekarang udah ada 4 asing, terus 2 juga nanti nyusul minggu ini, striker sama gelandang menyerang. Oh, gelandang menyerang. 10. Siapa Coach? Correa itu kan dari Argentina nomor 10 ya. Itu. Sama yang dari Paraguay, striker. Udah deal juga? Udah. Kalau dari lokal nggak ada transfer lagi? Lokal mungkin kita akan nyari beberapa pemain U22 ke bawah deh, karena regulasi kan harus 5 pemain di bawah U22 gitu kan. Itu aja sih. Tapi kalau untuk kan kota kan 8 ya. 8. Nah, akan menuhin itu nggak? Untuk sementara kita pakai 6, tapi tidak tertutup kemungkinan ya kita bisa nambah lagi. Tapi untuk saat ini menurut saya cukup dengan 6 ini aja dulu sambil kita melihat pemain muda. Itu yang saat ini itu. Coach Imran, sedikit dong mau nanya soal kuota 8 pemain asing ini. Menurut Coach Imran ini aturan yang baik untuk liga atau merugikan pemain? Saya pikir
apa yang dilakukan, apa yang dibuat oleh federasi tentu pasti ada baiknya, nggak mungkin nggak. Ini kan salah satu cara untuk menaikkan level kompetisi kita, karena kan kalau kita bicara di beberapa tetangga kita kan udah bermain dengan pemain 8 gitu kan, karena AFC ya, Liga Champions Asia kan mereka bermain dengan 8 kan begitu. Jadi menurut saya nggak ada masalah sih ya, niat dan tujuan federasi baik banget. Kalau gue sih itu lihat itu untuk menaikkan level kompetisi, ya kan. Nah, terus kalau misalnya ada klub yang misalnya nggak sanggup, ya nggak apa-apa, kan nggak harus 8 juga, sesuai dengan budget dia kan begitu kan. Kalau misalnya ini, oh gue percaya kok sama lokal, ya kan, asing misalnya 4 ya nggak masalah kan begitu kan. Misalnya gini 8 gue ya udah 6 aja deh ya nggak apa-apa juga gitu, kembali ke klub tersebut. Jadi kalau menurut saya sih nggak ada beban buat klub, nggak ada problem buat kita juga. Justru itu ya tadi saya bilang bahwa pasti federasi punya alasan tersendiri, dan menurut saya itu sah-sah saja gitu loh. Saya pikir seperti itu. Selain perdebatan kuota 8 pemain asing ini juga yang menjadi pro kontra atau mungkin ada sedikit perbedaan pendapat adalah soal pemain-pemain di timnas. Ya. Coach Imran sebagai legenda timnas, melihatnya seperti apa sih dengan materi pemain yang saat ini dipakai oleh Sintayong? Iya, dengan pencapaian mereka lolos ke putaran ketiga, saya pikir luar biasa kan begitu kan. Apa yang kita lakukan di awal di periode kita juga kan belum tentu sama dengan yang sekarang kan begitu kan, karena zamannya beda, pemain beda, kompetisi beda. Nah, dengan apa yang mereka capai sekarang saya pikir luar biasa ya. Mereka pemain-pemain yang bertalenta, mereka juga pemain-pemain yang tidak hanya lokal ya kan, ini kan ada naturalisasi juga. Saya pikir kombinasi yang sangat baik gitu loh. Jadi saya juga sangat bangga dengan mereka, pencapaian mereka. Tapi ini baru tahap awal ya kan, karena kedepannya lagi tantangan lebih besar. Tapi setidaknya untuk saat ini mereka di track yang benar. Di track yang benar. Di track yang benar. Ya tinggal bagaimana di maintenance saya dengan baik. Ya terutama pemain lokal, mereka harus bisa bersaing. Ya karena kalau udah bicara ke tim nasional maka kita bicara persaingan. Gitu loh. Dan kalian bisa. Kan kita bicara mindset aja gitu kan. Kadang-kadang kita punya kualitas tapi kita nggak percaya diri. Ya kan, mindset kita udah down dulu itu. Tapi saya yakin dan percaya bahwa mereka bisa. Dan pemain-pemain macam Yakob Sayuri, Rizky Ridho, Marcelino itu bisa membuktikan kalau mereka itu tidak kalah kualitasnya dengan pemain-pemain keturunan ini. Yang penting mereka selagi mereka itu bisa profesional, artinya bisa menjaga diri mereka. Bagaimana saat mereka libur, mereka harus berlibur sebagai pemain profesional. Gitu. Jadi hal-hal yang bisa merugikan mereka ya mereka harus menjaga itu gitu loh. Itu godaan paling besar ya untuk pemain? Pasti. Kalau zamannya Coach Imran? Iya beda ya. Artinya pada saat itu juga godaan yang pasti banyak lah, lingkungan apa segala macam. Cuma pada saat itu kan kita tidak besar di zamannya media sosial kayak sekarang kan gitu kan. Nah kalau sekarang ini mereka apapun juga pasti mereka diberitakan gitu kan itu. Ini yang harus mereka jaga gitu. Kalau menjaga psikologisnya ya. Justru itu mereka tuh, karena saya bahwa sekarang kita tidak bicara di dalam lapangan tapi bagaimana di luar lapangan. Kan harus kita jaga sikap mereka ya, karena itu penting sih menurut saya itu. Jadi apa yang mereka sudah lakukan udah bagus, tinggal mereka maintenance. Ya, jangan hanya mereka merasa gue udah di timnas nih dengan segala apa yang saya buat kemarin, sehingga ketika pulang di klub mereka merasa jadi star sehingga mereka lupa bahwa ada pemain-pemain lain yang siap menggantikan mereka gitu. Nah justru ketika mereka pulang ke klub ya mereka harus lebih up lagi gitu. Dan harus menjadi contoh untuk pemain lain. Menjadi contoh untuk pemain yang lain dan selalu berpikir bahwa kita bisa kok gitu loh. Kita sama, kita udah gak bicara
you asing gua lo, kalau nggak kita udah bicara Indonesia. lambang Garuda Yes. gitu loh. Itu menurut saya sih. Sedikit dong Coach, kalau boleh kasih masukan untuk timnas saat ini. Apa masukan yang bisa seorang Coach Imran berikan? Iya, saya pikir apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong udah sesuai dengan track ya. Weakness itu pasti ada lah. Ya, Striker. seperti itu. Maksudnya weakness, kelemahan lah. Maksudnya kelemahan itu pasti ada kan. Saya pikir Sintayong dan staff juga udah pasti tahu lah seperti itu. Tapi kalau berapa kali kalau kita lihat di match mereka di kualifikasi kemarin kan jelas bahwa mereka punya weaknessnya itu di striker, di nomor 9. Kan begitu. Ya karena memang setelah era BP ya, Boas. BP Boas. Ya. itulah. Kita bicara lone striker lah, striker murni gitu kan. Kalau Boas kan dia bisa ke samping ya. Iya. Nah kalau BP kan dia target man gitu. Setelah dia itu kan udah nggak ada lagi gitu loh. Nggak ada lagi yang bisa Satu level. sama dengan dia kan begitu. Itu yang bikin kita hilang lokal tuh. Ya mungkin pengaruh di kompetisi juga ya. Karena kompetisi kan banyak di posisi itu kan nomor pemain asing gitu loh, seperti itu. Tapi bagi saya justru ini tantangan buat kita pemain-pemain lokal, bahwa lu harus bisa bermimpi untuk menjadi seorang BP misalnya, bermimpi menjadi seorang Rocky Putra misalnya. Dari usia dini itu harus dibentuk. Yang bentuk apa ya, pelatih yang di bawah ini kan begitu. Nah, Pembinaan itu ya? Pembinaan itu penting banget. Jadi menurut saya kelemahan ya itu striker Striker ya? mulai ya belakang, tengah, ada samping, depan itu bagus, tapi kan kita butuh goal getter striker. Butuh pencetak gol ya? Kita gol dan Oke. itu kan nggak mudah. Harus Oke. Coach Imran, penutup. Artinya Malut ini akan bertemu dengan Madura ya di Madura pertandingan pertama. Pertama. Gimana nih melihat pertandingan Madura? Madura ini finalis, tapi juga banyak merombak tim. Ya. Pertandingan sulit. Yang pasti pertandingan pertama itu akan sulit. Dimanapun, di kompetisi, di turnamen pasti sulit. Tapi ya mau nggak mau kita harus siap. Siap apa? Ya kita siap dimulai dari latihan, persiapan yang maksimal. Setelah itu baru kita bicara tim Madura. Jadi kita bicara, saya tuh bagi menjadi dua. Kita bicara tim saya dulu, baru bicara Madura. Kalau kita bicara Madura, baru kita bicara bagaimana weakness mereka, bagaimana strong mereka. Karena walaupun mereka banyak cuci gudang, tapi kalau bicara kompetisi itu udah beda. Gitu loh. Tapi yang pasti kita akan berusaha semaksimal mungkin bahwa partai perdana itu kita harus memetik hasil yang maksimal. Saya pikir itu. Gaya permainan seperti apa yang dijanjikan seorang Coach Imran? Kalau saya sih fleksibel, ya flexibility. Saya bisa bermain dengan beberapa formasi. Yang penting bagaimana saya bisa beradaptasi dengan lawan. Misalnya gini, saya bermain dengan Madura. Oh Madura, tipe Madura itu misalnya dia main high press, maka saya harus bermain direct ball ke depan, kan begitu kan. Oke, Madura misalnya dia bermain bila dari bawah, maka saya harus high press kan begitu. Malut ini dia mainnya selalu bila dari bawah. Nah, saya harus mencari yang lain lagi. Saya harus bermain lebih vertikal saya bermain harus lebih direct jadi fleksibel. Datanya fleksibel taktikal. Flexible tactical. Ya, saya harus bermain sesuai dengan lawan yang saya hadapi dan saya harus melihat kondisi pemain saya seperti apa. Jadi saya coba buat di latihan. Jadi beberapa formasi. Mulai dari 4-2-3-1, 4-3-3, 3-5-2 saya coba lakukan semua. Dan itu pemain harus bisa paham apa yang saya mau. Nah, itu yang saya bilang tadi bahwa saya membuat pemain itu bukan 20. Semua pemain yang ada mereka harus siap dan harus dikasih kesempatan. Jadi ketika misalnya si A nggak main, saya nggak khawatir lagi. Saya nggak mau seperti itu. Dan kita harapkan bisa meraih hasil maksimal untuk Malut United di Liga 1 dan juga menghibur
warga Maluku yang Ya. tentunya akan sangat mendukung. Amin. Terima kasih Coach Imran sama-sama. sudah bergabung di Liputan 6 Sport. Ya. Sukses selalu. Ya, siap. Nah, untuk kalian yang sudah nonton jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen. Mungkin ada narasumber ataupun idola kalian nih yang mau kita datengin, bisa tulis di kolom komentar. Saya Glenn Joshua, salam SCTV.